Sebab kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kasih-Mu nyata buat kami Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap penyertaan Tuhan. Ini kami Bapa, kami yang rindu akan Engkau. Kami yang rindu mengalami Engkau Tuhan. Kami mau katakan benar Bapa. Kami menyerahkan setiap hidup kami Tuhan kepada-Mu Bapa. Kami percaya kami ada sampai saat ini itu semua karena mujizat daripada. Kami dikuatkan oleh karena-Mu saja Tuhan. Ajari kami terus untuk mengalami Engkau. Ajari kami Tuhan untuk terus rindu akan Engkau. Kami percaya urapan-Mu nyata dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Mari sama-sama saudara, anak muda, Influence Generation, kita sembah Tuhan kita. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat setiap kasih-Mu, buat setiap penyertaan-Mu Bapa. Oh, kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Bapa. Mari angkat setiap pujian bagi Raja kita. Haleluya. Semua karena kasih-Mu Bapa, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, sama-sama nyata. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna.
dinyatakan dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran Kau. Hidupku Tuhan, menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Oh, mari sembah Tuhan kita, sembah Raja kita. Dia yang layak terima segala pujian. Ini kami Tuhan, kami bawa setiap hati kami, biarlah layak bagi-Mu, biarlah layak bagi-Mu. Hosana, Hosana, Kau kekuatan kami, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Lebih lagi sembah Tuhan kita. Oh, ya la 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 shake, ya la la ba 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 ba, ya la la ba ya la la ba ya la la ba ya. Ya la la ba shake, ya la la ba 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 ba. Ya la la ba 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 ya la la. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, layak bagi-Mu Tuhan, layak bagi-Mu Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Hosana, haleluya. Lebih lagi ya kami Tuhan, dimanapun kami berada, urapan-Mu sempurna mengalir bagi kami Tuhan, mengalir dalam hidup kami Yes,
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat semangat ini untuk membagikan kebenaran, sebuah kehidupan yang luar biasa dari panutan kita, pemimpin kita yang utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat diberkati dengan kehidupan doa Tuhan Yesus yang mengajar doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu adalah doa yang sangat powerful dan sangat efektif untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini sebuah arah yang totalitas, sebuah arah kehidupan rohani yang sungguh-sungguh kalau kita hayati, sungguh-sungguh kalau kita cermati benar-benar, ini adalah sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh tepat, benar, powerful, dan hidup kita sungguh-sungguh akan berkenan kepada Tuhan. Banyak orang mungkin menghafalkan doa Bapa kami ini, tapi kadang kita tidak mengerti di balik doa Bapa kami ini ada banyak kebenaran yang kita temukan. Saya akan bacakan dari firman Tuhan ini, ya. Jadi dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan baca dari mulai ayat 9 dulu, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajar kita untuk berdoa dengan menyebut, ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan menyebut Bapa kami yang di surga. Tidak mungkin selain Yesus, selain Tuhan kita yang jadi manusia, itu pun mengajar kita untuk berdoa dan menyebutnya adalah Bapa. Saudara, ini sebuah hubungan yang dibangun. Nah, kalau kita punya anak, tentunya seorang ayah akan rindu ketemu dengan anaknya itu. Dan bapak yang sangat baik pasti akan memelihara anaknya, memberikan segala sesuatu yang terbaik. Anak saya ajari untuk bisa mandiri, ya. Waktu kecil saya ajari naik sepeda motor, bahkan naik mobil. Itu bapak yang di dunia sangat memperhatikan anaknya untuk bertumbuh. Jadi kita bersyukur kalau kita punya hubungan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat pengasih. Jadi doa Bapa kami ini sebenarnya adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tapi sebenarnya tentang kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang sedang kita coba serap, kita alami, dan kemudian respon kita terhadap kebenaran kemuliaan Tuhan itu. Bapa kami yang di sorga, kita punya bersyukur ya kalau Bapak kita memberikan kita segala sesuatu yang terbaik itu. Memberikan hadiah, memberikan apa. Tapi Bapa kita yang di surga memberikan bukan hanya itu, nafas hidup. Kita manusia yang jatuh dalam dosa, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang berikutnya adalah dikuduskanlah namamu. Ini bicara juga Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dia ingin, saudara, Yesus mengajar kita bukan hanya kita memanggil Tuhan itu dalam doa itu sebagai Bapa, punya hubungan yang erat, yang intim. Saudara, di tengah-tengah dunia ini ada banyak orang tua yang sibuk, anak-anak yang sibuk sendiri dengan gadget, dengan macam-macam kesibukan pekerjaan, kesibukan apapun. Bahkan ada orang yang sangat kaya pun tidak bisa menikmati hubungan antar keluarga. Masing-masing sibuk dengan sendirinya. Nah, Tuhan pengen mengembalikan hubungan itu, ya, seperti kita dengan Bapa itu dalam doa pun sebenarnya dimaui Tuhan adalah hubungan. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Percayakah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus? Karena Dia pemilik surga. Tuhan menghendaki, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini mengarahnya kepada dosa.
Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak hati-hati, saudara, kita gampang meleset dari rancangannya Tuhan. Meleset dari segala sesuatu yang Tuhan rindukan supaya kita kudus. Pergaulan di dunia ini mengerikan, saudara. Pergaulan di dunia ini, ya saudara, semuanya hanya untuk mengarahkan memuaskan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan hawa nafsu dunia. Dan Yesus pun mengalami pencobaan untuk supaya hidupnya tidak kudus. Tapi dia menang, mengalami 3 pencobaan yang diberikan iblis, ya, yang diizinkan Bapa. Tetapi Yesus tetap menang. Modalnya adalah untuk kita bisa kudus adalah firman Tuhan yang menguduskan. Bagaimana anak muda bisa menjaga kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Artinya kita bisa kudus kalau kita setiap hari punya hubungan dengan Bapa, yaitu dengan firman-Nya. Yesus menjadi firman, jadi manusia, dan dialah firman yang hidup itu. Dikuduskanlah namamu. Saya percaya kalau kita hidup di dalam firman, maka hidup kita pasti untuk tetap menjaga kekudusan, kesucian hidup kita. Yang ketiga, saudara, di firman Tuhan juga kita diajarkan, saudara, tadi doa tentang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu. Saudara, tidak ada kerajaan di dunia ini yang akan memberikan kita. Nah, kerajaan Allah, kerajaan surga, itu bukan seperti kerajaan di bumi ini, tapi kerajaan rohani, kerajaan kekal selama-lamanya. Kerajaan di bumi, saudara, bisa naik turun, tapi kerajaan Allah itu penuh dengan kemuliaan. Di mana di dalamnya, saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal apa, saudara? Kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang mengalami kerajaan Allah, dia akan mengalami damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang sangat berat sekalipun. Ya, ada orang yang tidak bisa makan karena apa? Ditinggal orang tuanya. Ayahnya meninggal sebagai seorang hamba Tuhan ketika dia berumur 13 tahun. Kemudian 3 tahun kemudian ibunya meninggal. Jadi dia seorang yang masih berusia 16 tahun ketika ibunya meninggal. Dan dia punya adik 3. Satu saat dia diberi oleh jemaat ketika orang tuanya meninggal. Tetapi akhirnya persediaannya pun habis. Satu saat pada tengah malam, si adik bungsunya itu menangis karena apa, saudara, lapar. Kemudian karena makanan sudah habis, dia berikan minuman. Tapi karena tetap minuman nggak mungkin membuat orang bisa kenyang. Apa yang terjadi, saudara? Adiknya tetap menangis. Akhirnya mereka berdoa. Nah, doanya apa, saudara? Doa Bapa kami ini. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, kemudian di ayat berikutnya, dia waktu doa, berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Saudara, ketika si anak ini, yang remaja ini berdoa untuk ketiga adiknya, untuk rumah tangganya mereka, apa yang terjadi, saudara? Mereka ketika pada kalimat berikanlah kami pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, mereka menangis, saudara, karena tidak ada satupun yang bisa dibuat makan. Tetapi di tengah mereka menjerit menangis itulah sampai mereka akhirnya capek dan mereka semua tertidur. Saya yakin itu adalah pertolongan Tuhan. Dan besoknya ada seorang yang diutus Tuhan datang ke rumahnya, ada seorang hamba Tuhan, dan kemudian, saudara, memberikan anak itu ubi, 1 kantong, saudara, 1 karung.
Dan kemudian hamba Tuhan itu berkata, "Nak, ini ubi bisa untuk dimakan." Dan mereka bersyukur sekali bisa makan ubi itu. Dan bukan hanya berita mendapatkan ubi itu. Si anak itu diberitahu oleh hamba Tuhan ini bahwa ada lowongan pekerjaan untuk si anak yang umur 16 tahun ini. Akhirnya kemudian singkat cerita anak ini bekerja. Saudara, pada minggu yang pertama, setelah dia 1 minggu bekerja, dia mendapatkan upah. Dan saudara tahu ketika dia pulang ke rumah, ternyata persediaan ubi yang diberikan itu tepat habis pada saat itu. Dan disitulah dia bisa merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh ajaib. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu membuat dia semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat berikutnya berkata di ayat 12-nya Matius 6, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Saya percaya kita tidak akan bisa mengampuni orang dengan mudah. Kalau orang itu sama-sama dengan kita berbuat salah, tidak sengaja kita di tengah jalan, ya, dia mbak sesuatu, kita mbak sesuatu, akhirnya bertubrukan, saudara, kita akan bisa saling memaafkan karena sama-sama salah. Tapi ketika orang itu ya berbuat salah, ya saudara, kita untuk memaafkan agak nggak mudah. Tetapi saudara, kalau orang itu berbuat salah berulang-ulang, makin sulit kita memaafkan orang itu. Apalagi kalau dia semakin membuat kita disakiti, difitnah bahkan. Harga diri kita, martabat kita dihancurkan. Itu saya yakin amat sangat sulit untuk mengampun. Tapi doa Bapa kami ini mengajar kita. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Itulah Yesus yang memberi contoh. Dia bukan hanya pribadi yang tidak pernah salah. Dia tidak ada kesalahan satupun. Tapi dia rela. Dia difitnah. Dia dihancurkan. Dia dicari kesalahannya oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Dan tidak didapati semuanya kesalahannya. Tapi akhirnya dia difitnah, dijual oleh muridnya. Akhirnya dia memikul salib. Dia harus menyangkal dirinya, dia yang adalah Tuhan yang mulia. Dia jadi manusia, bahkan menjadi hamba. Dan ketika jadi manusia itu dia taat, memikul salib. Sampai mati di kayu salib. Tujuannya apa, saudara? Memberikan kasih buat kita. Supaya orang yang berdosa, upahnya yang harusnya maut, digantikan dengan kematiannya Yesus yang adalah Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengajar dalam doa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajar kita. Seperti ketika Tuhan di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka yang menyalibkan dia, yang mengolok-olok, yang menghina, yang menghajar, yang menyesah. Dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini hati yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah sebuah kehidupan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Itu membuat kita memiliki namanya kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itulah yang membuat kita berada dalam kemuliaan Tuhan. Berada dalam kehidupan yang paling utama. Seperti 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, akhirnya tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Oleh kasih itulah segala sesuatu hubungan yang retak bisa disatukan. Termasuk hubungan kita nomor satu dengan Tuhan. Karena dosa kita itu kita terpisah dengan Tuhan. Tuhan tidak mendengar doa kita. Seperti Tuhan bersembunyi. Karena apa? Kita terpisah karena dosa kita. Tetapi Dia
mengutus anak yang tunggal untuk mati buat kita. Dan kita yang percaya kepada Dia, bertobat sungguh-sungguh, kita diampuni. Maka Dia mengajar kita, saudara, ampunilah kami akan kesalahan kami. Mengapa kami? Dari awal dikatakan Bapa kami. Karena Tuhan pengen mengajar kita. Bukan hanya untuk diri kita pribadi. Tapi ternyata Tuhan rindu setiap orang di muka bumi ini adalah saudara di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin mengajar setiap orang yang percaya kepada Tuhan merupakan saudara di dalam Kristus yang indah untuk bisa saling mengampuni. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Dan doa Bapa kami ini mengajar kita luar biasa. Dan di ayat 13-nya yang terakhir berkata begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, kita diminta juga, saudara, supaya dan dalam doa itu kita minta, Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, tidak mungkin ada seorang pun di muka bumi ini tidak mengalami pencobaan, tidak mengalami ujian, tidak mungkin. Tetapi orang yang mau berharap kepada Tuhan dalam doa, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang kuat, yang sungguh-sungguh, maka saudara, setiap pencobaan yang ada, setiap ujian yang ada, tidak akan membuat kita jatuh tergeletak dan tidak akan bangkit. Tapi kita akan tetap bangkit dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dikatakan karena apa, saudara? Firman Tuhan berkata, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kerajaan yang kekal adalah kehidupan yang akan datang. Di muka bumi ini setiap manusia pasti umurnya akan berakhir. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang mengampuni seluruh dosa kita. Dan kita yang percaya kepada Dia, mengaku dengan mulut, hati percaya, melakukan kehidupan seperti Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami ini, maka apa yang terjadi, saudara? Saudara akan menerima kerajaan yang kekal itu. Dan saudara bahkan diberikan kuasa sementara hidup di muka bumi ini. Ada kuasa Tuhan, ada pribadi Roh Kudus yang merupakan pribadi Tuhan yang memberi kuasa kita untuk kita menang dari semua pencobaan, semua masalah, sakit, penyakit. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan Dia memberikan kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan dikatakan, bukan hanya Dia, Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa, tapi juga kemuliaan sampai selama-lama. Saya percaya kita hidup di bumi ini tidak cari kemuliaan dari manusia. Kemuliaan manusia itu terbatas, bahkan kadang di mulut ngomong, wah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu orang yang sungguh-sungguh saya kagumi. Tapi ketika kita berbuat salah kepada orang itu, semua kebaikan, semua kehebatan kita sirna semua. Hanya satu yang layak untuk dimuliakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang kita dengar, bersama-sama kita belajar bersama dari doa Bapa kami ini, biarlah dalam hidup kita yang dimuliakan cuma Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kita pun, kalau kita hidup di dalam Tuhan, punya hubungan dengan Bapa, dan hidup kita kudus, dan kita dikatakan berilah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika kita bisa mengampuni pun orang yang bersalah kepada kita, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada kita, aku adalah
pribadi yang mengenal isi hatimu. Manusia tidak tahu isi hati sesamanya, tapi Tuhan mengetahui isi hati setiap orang. Dan biarlah lewat belajar tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus ini, itu menjadi patron kita, menjadi kehidupan kita yang paling tepat, yang powerful, yang sungguh-sungguh waktu kita jalani. Setiap kata-kata dari doa Bapa kami itu menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh akan jadi berkat bukan hanya untuk kita, tetapi juga buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita, dan dimanapun kita berada, kita adalah utusannya Tuhan. Dan saya percaya nantinya orang akan berdatangan, berduyun-duyun datang kepada Tuhan Yesus. Karena semua anak-anaknya hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita. Di tengah pandemi COVID ini, kita tetap keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, melalui belajar dari doa Bapa kami yang diajarkan Yesus buat seluruh anak-anaknya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeay! Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang